Halo Atomian, saya Yani Rayu Halim. Saya seorang Sharon Roastmaster Atomi Indonesia. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak yang sudah remaja. Anak saya usia 20 tahun, 18 dan 13 tahun. Sebelum menjalankan Atomi, saya tidak pernah menjalankan bisnis MLM sebelumnya. Dan bisnis ini dibantu oleh suami saya. Suami saya seorang karyawan di perusahaan swasta bergerak di bidang alkes. Terus terang, bisnis ini sungguh menjadi satu harapan dan kebahagiaan bagi keluarga kami. Saya bersama suami pernah menjalankan banyak bisnis ya. Dari bisnis toko komputer, transfer VCD, kami membuka warung makan, menjual ayam goreng dan soto. Terus juga ada menjual pakaian anak-anak secara offline maupun online. Rata-rata bisnis yang kami jalankan tidak berlangsung lama, bisa dibilang gagal total ya. Dan bisnis saya yang terakhir adalah bisnis kuliner. Saya menjual nasi bakar. Nasi bakar saya ini termasuk yang lumayan ya, biarpun bisnis rumahan, pelanggan saya lumayan banyak. Sampai perusahaan-perusahaan besar, jadi kalau misalnya mereka ada seminar atau ada acara wedding, itu pesanan saya lumayan banyak. Ada satu titik di mana omset atau orderan kami sangat banyak, itu sangat menyita tenaga, juga membuat saya tuh sangat stres gitu ya. Kalau pada waktu kami menerima pesanan yang banyak, kami mengerjakan sampai jam 12 malam. Dan sekitar jam 3 atau jam 4 pagi kami harus bangun untuk memanaskan atau membakar itu nasi bakar dan harus dikirim sampai di tempat customer itu jam 6 pagi. Nah, itu berlangsung selama bertahun-tahun. Dan itu tentu saja membuat kesehatan saya lama-lama menjadi terganggu. Pernah satu hari saya jatuh sakit tuh cuman dalam keadaan saya mandi dengan air hangat, tapi membuat badan saya tuh menggigil, gemeretuk gigi saya. Saya tentu saja panik ya, karena saya merasa saya nggak apa-apa dan tiba-tiba terjadi seperti itu. Nah, karena hal itu saya memeriksakan kesehatan saya cek semua, cek lab darah ya, dan bahkan sampai hormon. Ternyata setelah dicek nggak ada apa-apa, normal. Dan dokter bilang, ini semua kesehatan ibu nggak apa-apa, tapi saya pengen tahu kegiatan sehari-hari apa. Lalu saya cerita kegiatan saya menjual nasi bakar seperti apa, lalu dia bilang, ini kemungkinan ibu stres karena kerjaan itu, terus juga waktu untuk olahraga, untuk berkurang gitu dibanding dengan pekerjaannya. Makanya sejak saat itu, saya ada satu pemikiran ya, jika saya ada bisnis lain yang lebih baik dari ini, saya akan bisa pindah gitu. Nah, pada suatu hari ketika kami bertemu ya, saya sama suami pulang makan siang, bertemu dengan teman suami ya. Waktu itu ditawarkan produk Atomi, dia bilang ini ada online mall dari Korea dan produknya kualitasnya high end, keren gitu ya, kualitas bagus, tapi harganya sangat terjangkau. Saat itu tentu saja kami masih nggak kepikiran ini bisnis bagus atau enggak, kami masih ragu-ragu. Tapi karena teman ya, jadi setelah 1 minggu ketemu, di follow up, dan suami saya akhirnya join member karena rasa nggak enak hati ya sama temannya. Kami punya satu kebiasaan ya, kalau misalnya kami diperkenalkan sesuatu, kami tidak langsung menolak. Jadi kami pelajari dulu. Nah, kurang lebih 1-2 minggu kemudian, upline kami ini mengajak kami untuk ketemuan, lalu dijelaskan tentang produk dan marketing plan-nya, bisnisnya seperti apa. Sampai suatu hari, sambil berjalannya waktu ya, terus terang saya menjalankan bisnis ini tidak mudah ya. Pada waktu hari suami menyerahkan KTP untuk join member, hari itu juga gelas jatuh kena kaki anak saya dan luka berdarah, dan itu lumayan. Karena penanganan pertama yang salah menyebabkan anak saya mengalami yang namanya perlengketan dan hipersensitif. Jadi kalau orang disentuh aja kakinya itu ya, biasanya kalau dilus-lus gini kan biasa aja. Tapi kalau buat anak saya itu sakitnya sampai 100 kali lipat. Jadi anak saya posisi tidak bisa berjalan secara normal, dia harus duduk di kursi roda. Tapi saya nggak putus asa. Jadi selama saya mengobati anak saya kurang lebih 1,5 bulan, saya berganti-ganti dokter gitu ya.
Nah, sampai satu ketemu dokter itu menyuruh anak saya untuk melakukan terapi. Luar biasa sekali, hari ke-6 setelah terapi, saya bertemu dengan koyoknya Atomy. Nah, hari itu pun sebenarnya saya nggak pernah kepikiran kalau itu koyok akan membantu penyembuhan anak saya ya. Saya cuma bilang, ini koyok bisa mengurangi rasa sakit nggak? Saya cuma ingin anak saya mengurangi rasa sakitnya saja. Jadi, pagi saya pergi ke dokter untuk terapi, malam harinya menjelang tidur saya tempelkan koyok di kaki anak saya. Nah itu sampai kurang lebih hari ke-12, hari ke-6 pakai koyok itu ya, saya sekeluarga pergi ke Bali karena memang sudah direncanakan sebelum kejadian. Nah saya tanya sama dokter apakah perlu terapi lagi di Bali, dan dokter cek bilang, ibu ini penyembuhannya udah 80%. Jadi dia bilang nggak perlu terapi di Bali, cukup latihan berjalan saja di pantai, di pasir seperti itu. Dan ini luar biasa sekali. Dan benar sampai sana, saya copotkan semua sepatu sama kaos kaki anak saya. Benar-benar saya melihat bagaimana anak saya itu berjalan non-stop 2 jam. Yang saya nggak menyangka kalau akhirnya anak saya itu bisa sembuh. Waktu kembali ke Jakarta, saya ngecek ya ke dokter ya. Dokter bilang, ini udah 100% sembuh. Wah, saya seneng banget ya. Lalu saya cerita ke dokter, dok, kalau saya nih ada pakai koyok Atomy. Lalu saya kasih tuh koyok ke dokter dan dokternya cek, wah dia bilang ini herbal nih. Ini nggak bertentangan dengan medis ya seperti itu. Wah saya gembira banget. Saya searching, saya googling, saya dapat jawaban yang sangat luar biasa, bikin saya wow. Terus apalagi herbalnya itu bisa untuk antiinflamasi, ngurangi rasa sakit, dan juga bisa memperlancar peredaran darahnya. Itu semua yang dibutuhkan oleh anak saya. Pagi saya terapi di dokter, malam terapi koyo, bener kan? Makanya kesembuhannya cepat sekali. Nah, saya membayangkan kalau misalnya koyo ini diperkenalkan kepada orang lain dan yang membutuhkan ya tentu saja ya, harganya sangat terjangkau. Dan kemungkinan orang untuk membelinya pun atau mencoba itu lebih besar. Begitu saya mengetahui produk Atomy yang sangat luar biasa ini, sambil berjalannya waktu saya juga berusaha untuk tahu lebih banyak produk-produk Atomy yang lainnya. Karena pada waktu anak saya masih kecil itu mereka punya masalah kesehatan. Jadi saya selalu terbiasa punya satu pola. Jika saya mendapatkan satu produk yang akan anak saya konsumsi atau obat-obatan yang diberikan oleh dokter, saya harus periksa apa kandungannya, apa efeknya, seperti itu. Dan hal inilah yang membawa saya ke dalam Atomy. Begitu saya kenal produk-produk Atomy, saya langsung searching. Produk ini ingredientnya apa? Khasiatnya seperti apa? Dan kalau setelah dipakai, efeknya seperti apa? Dan kira-kira dosis kandungan, cara pemakaiannya seperti apa, saya harus tahu dengan jelas. Dan inilah yang mungkin menurut saya menyebabkan kepercayaan yang tinggi dari member-member saya terhadap produk Atomy. Karena dari pengalaman saya lah, inilah saya bagikan kepada member saya bagaimana cara memakai produk seperti itu. Saya bersyukur sekali sekarang saya ada di bisnis Atomy. Bayangkan kalau saya masih berbisnis nasi bakar. Satu, saya harus punya modal sendiri. Lalu belum masa pandemi seperti ini, pasti omset orang-orang yang mengorder nasi bakar saya pasti berkurang ya, pasti nggak ada lagi seminar ya kan, udah nggak ada lagi wedding seperti itu ya, itu pasti membuat penurunan omset. Tapi di Atomy semuanya berbeda. Saya tidak perlu mengeluarkan modal yang besar, hanya cukup memakai produk sendiri dan bercerita kepada orang lain. Orang-orang yang bisa mencoba produk Atomy itu tidak perlu saya ketemu langsung ya. Di saat pandemi ini cukup by online saja, lewat sosial media, lingkupnya jadi lebih luas. Bayangkan kalau saya memasarkan nasi bakar, saya cuma bisa dapat lingkup Jakarta saja, misal itu pun Jakarta Utara ya, deket rumah tempat tinggal saya. Tapi di Atomy ini saya bisa punya pasar konsumen yang luar biasa, bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah ini yang membuat saya semakin lama makin semangat. Harapannya paling 10 juta lah, kurang lebih dari bisnis yang lama saya digantikanlah di Atomy, cuman seperti itu. Tentu saja berproses. Di Atomy itu bukan hanya jadi 3 kali lipat dari yang dulu, bahkan sekarang
saat saya menjadi Sharon Rose ini bahkan sampai 10 kali lipat. Saya ini bukan tipe orang yang sangat ambisius ya. Saya hanya seorang ibu rumah tangga saja yang biasa-biasa. Saya cuma ingin membantu ekonomi keluarga saya. Saya cuma waktu itu paling harapannya paling 10 juta lah, kurang lebih dari bisnis yang lama saya digantikanlah di Atomy, cuma seperti itu. Tentu saja berproses. Dari awal saya mulai join itu sekitar April 2018. Member-member yang saya perkenalkan kan yang saya pernah cerita adalah lingkungan ibu-ibu sekolah ya. Saya berusaha untuk mengumpulkan mereka dalam satu home party, lalu dengan produk yang seadanya, nggak banyak ya, saya coba untuk lakukan facial. Dan ternyata begitu mereka cobain, mereka rasakan, mereka pun akhirnya tertarik ingin mempunyai produk Atomy juga. Nah inilah inti dari bisnis Atomy adalah di dalam produknya. Produk Atomy yang dengan kualitas yang sangat luar biasa. Tentu saja membuat satu repeat order yang sangat luar biasa. Sampai hari ini saya masih berjuang untuk meyakinkan member-member saya yang masih sebagian besar masih customer ya, untuk mereka akhirnya mempunyai income di Atomy dengan mengajak orang lain. Target saya ingin member-member saya punya kehidupan yang lebih baik. Mungkin kita punya uang bisa bantu orang, tapi apakah bisa mengetahui kebutuhan sesuai yang dia perlukan? Tapi di Atomy, misalnya dengan produk Hemohim, kita bisa berbagi kebaikan sehingga orang-orang saat ini yang di dalam pandemi ini punya satu kekebalan tubuh yang baik untuk melawan virus corona. Dalam menjalankan bisnis Atomy tentu saja tidak selalu lancar ya. Dari awal pasti banyak penolakan-penolakan, terutama masalah MLM-nya sih sebenarnya waktu awal itu. Dengan adanya penolakan-penolakan itu, tapi karena saya udah punya pengetahuan yang luar biasa, saya yakin bisa jalan, maka saya tetap jalan terus. Nah, kendala yang terbesar sebenarnya adalah diri kita sendiri. Pada waktu kita menghadapi member-member kita, pasti kan karakternya beda-beda ya. Di Atomy ini karakter saya dibentuk, dimana dulu saya itu orangnya cukup keras dan apa-apa tuh pengennya cepet-cepet gitu ya. Nah, di sini saya belajar untuk lebih sabar menghadapi member-member saya. Saya juga harus rendah hati ya. Kita nggak boleh rasa tinggi hati lalu merasa lebih hebat dari mereka. Nah, kita harus melayani mereka dengan rendah hati. Dimana banyak sekali yang awal-awal gitu ya, mereka nggak ngerti cara belanja. Saya harus ajarin mereka cara berbelanja, kan sebenarnya mudah. Ada di aplikasi dan web. Kita juga bantuin gimana registrasi, cara registrasinya. Jadi tidak tergantung kepada upline. Nah, sebenarnya inilah inti di mana member-member kita punya satu kepercayaan dan rasa nyaman pada waktu kita melayani mereka. Jadi dengan mudahnya waktu satu produk launching gitu ya, kita jelaskan nih fungsinya atau ingredients-nya apa, cara pakainya apa. Mereka pun rasa nyaman untuk mencoba. Dan luar biasa, begitu produk launching mereka langsung buru-buru belanja karena sudah bisa belanja sendiri kan. Nah, itu menyebabkan PV Group otomatis sangat besar. Nah, ini yang menyebabkan kita menjadi auto. Di member kapan saja berbelanja, kapan saja ketemu member baru, mereka registrasi sendiri. Kadang-kadang orang tuh nggak sabarannya pengen instan hasilnya. Di Atomy ini nggak bisa. Kita berproses, awalnya memang nggak gampang. Di Atomy ini nggak gampang. Tapi karena kita punya satu tekad yang sangat kuat dan juga kita ingin berbagi pada orang lain, kita ingin member-member yang kita rekrut pun menjadi sukses di Atomy, kita harus bersama-sama ya. Kalau saat pandemi ini kita sering lakukan itu Zoom meeting. Tentu saja nggak semua orang langsung Zoom meeting ya. Pasti perlu waktu berproses. Apalagi waktu kita mencapai mastership ini dan begitu banyak member-member yang jadi Sales Master maupun Diamond Master, itu menyebabkan menginspirasi tim kami. Jadi di dalam grup kami tuh makin membara gitu. Semuanya pengen mendapatkan mastership juga. Makin mereka banyak yang bertanya gimana caranya. Nah, ini luar biasa sekali. Saya rasa kalau teman-teman punya sesuatu yang baik gitu ya, jangan disimpan sendiri. Nah, kita harus show off atau pamerkan atau nih loh, bisa loh dapat hasil di Atomy. Nah, itu membuat orang-orang juga termotivasi. Indonesia ini masih luas sekali, masih banyak orang-orang yang belum kenal Atomy. Saya yakin kesempatan untuk berhasil di Atomy ini masih sangat besar. Impian saya
adalah setiap orang yang join di Atomy, bukan hanya di jaringan saya, semua orang yang join di Atomy di Indonesia itu pasti bisa berhasil. Karena sebenarnya intinya hanya kita memakai produknya, sharing kepada orang lain. Semakin banyak kita melakukan sharing, tentu saja makin banyak orang yang ingin mencoba. Untuk tim saya berharap makin banyak auto sales master yang muncul, di mana keluarga-keluarga yang masih ekonominya belum stabil, yang saat ini di saat pandemi banyak orang kehilangan mata pencaharian, bisa mendapatkan mata pencaharian di dalam Atomy. Yang akhirnya dari yang mungkin awalnya hanya menjadikan Atomy sebagai mendapatkan income sampingan ya. Nah, akhirnya bisa menjadi income utama, penghasilan utama seperti yang saya lakukan. Itu impian saya. Kalau impian untuk saya pribadi adalah, ini boleh diterita ya? Aduh, saya nggak biasa show off. Aduh, terus terang saya belum punya rumah pribadi. Jadi kami masih menumpang di rumah keluarga kami. Saya berharap di Atomy ini saya bisa punya satu rumah. Nggak perlu besar-besar, tapi cukup nyaman gitu ya. Supaya kami bisa berinteraksi, apalagi zaman COVID begini ya, saya pengen satu rumah yang ada kolam renangnya kecil aja, tapi ada tamannya, jadi kita kayak punya tempat wisata kecil sendiri. Itu impian saya. Dan tentu saja saya ingin anak-anak saya itu punya pendidikan yang baik ya. Jadi bukan bisa kuliah di sini, bisa juga kuliah di luar negeri nanti. Terus terang sekarang sudah mulai sih, saya bisa memberikan suplemen buat keluarga saya, orang tua saya, mulai bisa merasakan juga. Dan ada satu misi sih sebenarnya saya ingin sama suami itu, ada satu misi kemanusiaan. Dan seperti kami ingin berbagi pada orang-orang yang nggak mampu, di pedalaman atau di mana gitu ya. Tentu saja itu membutuhkan namanya free time ya. Nah, kalau kita melakukan hal itu, kita tidak bekerja, kalau saya berbisnis konvensional kan itu nggak mungkin. Tapi di Atomy itu bisa memungkinkan impian kami menjadi nyata. Karena sambil saya pergi melakukan kegiatannya, saya tetap mendapatkan passive income, dan ini sudah kami alami. Untuk member-member Atomy, baik yang baru join maupun yang sudah lama tapi belum mendapatkan hasil di Atomy, jangan khawatir. Di Atomy ini, suatu saat kita akan mendapatkan hasilnya. Tentu saja untuk sukses, kita perlu waktu, kita perlu berproses. Tentu saja jalannya nggak mulus ya, pasti banyak hal-hal negatif yang kita ketemukan di jalan, hambatan-hambatan, penolakan-penolakan. Tapi ingat, semakin besar penolakan yang kita terima, ingatlah semakin besar kesuksesan yang akan Anda terima. Nah, teman-teman, sukses yang saya terima hari ini, biarpun setiap orang pasti mengalaminya baik cepat maupun lambat, Anda pasti akan mencapainya. Teruslah semangat, pantang menyerah, kerja keras, dan konsisten terus di Atomy. Sekian dari saya, Yani Rahyu Halim, Sharon Roastmaster, Atomy Indonesia. Ayo, ayo, bisa!